Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Luh Eka Laba MOR, dosen tetap program studi pendidikan olahraga, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Rosalia Lampung. Pada kesempatan ini, saya mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang tahap 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang diampu sesuai dengan bidang keahlian pada mata kuliah olahraga rekreasi. Mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa program studi pendidikan olahraga semester 6 dengan kode mata kuliah MKU 138 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan tatap muka, yang mana 14 kali materi dan praktek, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah olahraga rekreasi membahas tentang konsep-konsep dalam olahraga rekreasi, memahami klasifikasi dan pengembangan karir bidang olahraga rekreasi, memahami dan menguasai konsep program olahraga rekreasi berbasis inovasi, memahami olahraga tradisional sebagai bagian dari olahraga rekreasi, memahami alam sebagai media olahraga rekreasi, melakukan inovasi olahraga rekreasi di alam bebas. Adapun capaian pembelajaran ini tertuang dalam RPS yang telah dipalidasi oleh Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga STKIP Rosalia Lampung. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep-konsep dalam olahraga rekreasi. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan klasifikasi dan pengembangan karir di bidang olahraga rekreasi. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan, memahami konsep program olahraga rekreasi berbasis inovasi. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami olahraga tradisional sebagai bagian dari olahraga rekreasi. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami alam sebagai media olahraga rekreasi. CPMK 6, mahasiswa mampu melakukan inovasi olahraga rekreasi di alam bebas. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode presentasi interaktif. Asesmen atau sistem penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini meliputi asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester UTS, ujian akhir semester UAS. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini menggunakan buku, jurnal-jurnal bereputasi, dan teknologi informasi lainnya. Baiklah, berikut ini adalah video proses pembelajaran mata kuliah olahraga rekreasi pada pertemuan minggu kedua dengan materi konsep-konsep dalam olahraga rekreasi. Mari kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua? Sehat. Hari ini kita mulai ke mata kuliah olahraga rekreasi pertemuan kedua. Nah, sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mulai ke materi. Nah, materi yang hari ini kita akan bahas yaitu mengenai konsep-konsep dalam olahraga rekreasi. Nah, di sini
Di sini ada peta konsep-konsep dalam olahraga rekreasi. Yang pertama, ada pengertian olahraga rekreasi, kemudian ada tujuan dari olahraga rekreasi, kemudian ada manfaat dari olahraga rekreasi, dan yang terakhir contoh kegiatan dari olahraga rekreasi. Nah, sebelum saya lanjut, siapa yang tahu apa itu olahraga rekreasi? Ayo, ya. Olahraga untuk bersenang-senang, Bu. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Ada? Ada? Cukup. Kalau cukup, saya akan membahas pengertian dari olahraga rekreasi itu. Jadi, olahraga rekreasi adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara sukarela pada waktu luang dengan tujuan memperoleh kesenangan, kebugaran, relaksasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi itu ya, dari pengertian olahraga rekreasi. Nah, ciri utama dari olahraga rekreasi bersifat menyenangkan, kemudian tidak berorientasi dari prestasi, kemudian dilakukan secara sukarela, kemudian dapat dilakukan semua usia. Nah, rekreasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu senggang, baik secara individu maupun secara bersama, yang bersifat bebas dan menyenangkan sehingga orang cenderung untuk melakukannya. Nah, rekreasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang atas keinginannya dan mendatangkan kepuasan. Nah, ini adalah tujuan dari olahraga rekreasi. Tujuannya ada 6. Yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan jasmani. Yang kedua mengurangi stres. Yang ketiga mengisi waktu luang secara positif. Yang keempat mempererat hubungan sosial. Yang kelima menumbuhkan gaya hidup aktif. Yang keenam meningkatkan kebugaran tubuh. Nah, dari sini, dari pengertian dan penjelasan mengenai olahraga rekreasi, ada yang namanya konsep dasar dari olahraga rekreasi tersebut. Yang pertama adalah kesenangan. Kesenangan itu merupakan aktivitas yang dilakukan karena memberikan rasa senang. Jadi, selama melakukan kegiatan olahraga rekreasi, itu semua kegiatannya menyenangkan. Kemudian yang kedua ada kesehatan. Kesehatan itu meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh. Jadi supaya tubuh kita bisa rileks, tidak stres dalam belajar. Kemudian social interaction itu membangun hubungan sosial. Jadi pada saat melakukan olahraga rekreasi itu kita punya teman, dari kegiatan-kegiatan olahraga rekreasi. Kemudian yang terakhir yaitu lifestyle, menjadi bagian dari pola hidup sehat. Jadi kalau kita pada saat melakukan olahraga rekreasi, itu pola hidup sehat kita juga membuat kita bagus karena fungsinya untuk bersenang-senang. Kemudian karakteristik dari olahraga rekreasi. Nah, karakteristiknya itu dilaksanakan pada waktu senggang. Jadi kalau pada saat jam istirahat, pada saat di sekolah itu biasanya menggunakan waktu-waktu senggang, bisa digunakan olahraga rekreasi. Kemudian tidak menuntut kemampuan tinggi. Kemudian fleksibel, jadi tidak harus monoton. Hari ini kita belajar mengenai olahraga rekreasi, tapi bisa dilakukan secara fleksibel, bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Kemudian aman, kemudian murah, kemudian dapat dilakukan individu maupun kelompok. Nah, ini biasanya dilakukan bersama-sama dengan teman bisa atau sendiri juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah menyenangkan. Kemudian ke prinsip-prinsip olahraga rekreasi. Nah, prinsipnya ini adalah prinsip sukarela, di mana dilakukan atas kemauan sendiri. Jadi,
yang dilakukan dalam kegiatan olahraga rekreasi adalah kemampuan diri kita sendiri, bukan kemampuan orang lain. Nah, prinsip yang kedua adalah kesenangan. Kesenangan ini tidak memberikan tekanan, jadi tidak ada yang menekan harus melakukan olahraga rekreasi. Kemudian prinsip keselamatan. Nah, mengutamakan keamanan peserta pada saat melakukan olahraga rekreasi. Kemudian prinsip kebersamaan, meningkatkan kerjasama. Jadi pada saat olahraga rekreasi bisa dilakukan kerjasama antar teman, antar tim, dan lain-lainnya. Kemudian prinsip kesehatan, memberikan manfaat fisik dan mental, itu yang dipakai dalam prinsip-prinsip olahraga rekreasi. Masuk ke jenis-jenis olahraga rekreasi. Nah, di sini ada jenis-jenis olahraga rekreasi ya. Ada rekreasi dari alam, kemudian rekreasi permainan, kemudian rekreasi air, kemudian rekreasi tradisional. Nah, saya mau menjelaskan sedikit mengenai rekreasi alam. Rekreasi alam biasanya dilakukan seperti hiking, camping, outbound, bersepeda. Siapa di sini yang sering hiking? Ada? Ada. Kemudian yang suka bersepeda? Ada. Kemudian outbound, permainan-permainan air? Ada. Kemudian rekreasi mengenai permainan itu seperti permainan bola voli santai. Bola voli santai, jadi melakukan permainan bola voli yang dibuat menggunakan olahraga rekreasi. Saya kasih contoh, yang sekarang tren di bola voli itu menggunakan bola yang besar, kemudian lapangannya menggunakan bola voli, tapi didorong berbareng-bareng dengan teman-temannya. Jadi bola besar didorong, kemudian yang di sebelah sana juga didorong, siapa yang nggak bisa mendorong itu nanti yang kalah. Itu permainan bola voli, bisa dimodifikasi. Nah, kalau futsal mungkin kalian juga sering bermain futsal ya. Nah, itu juga bisa menggunakan olahraga rekreasi permainan. Kemudian badminton, kemudian gobak sodor. Nah, kalau rekreasi di air itu seperti renang, kano, kemudian arum jeram. Kalau di sini kita menggunakan arum jeram itu belum ada ya. Jadi kalau menggunakan arum jeram biasanya di daerah-daerah tempat wisata. Kemudian rekreasi tradisional. Yang pertama ada egrang, tarik tambang, engklek. Itu termasuk permainan-permainan olahraga rekreasi tradisional. Nah, permainan tradisional ini kadang sudah sudah tidak digunakan di anak-anak zaman sekarang. Siapa yang tahu permainan egrang itu seperti apa? Apa? Ya, kemudian kalau permainan tarik tambang pernah? Nah, biasanya ini dilakukan pada kegiatan 17 Agustus ya, yang sering mengadakan lomba-lomba kegiatan itu biasanya menggunakan tarik tambang. Kemudian engklek. Ada yang tahu permainan engklek? Tahu permainannya seperti apa? Ya, oke. Nah, kita lanjut ke manfaat. Manfaat olahraga rekreasi, yaitu ada manfaat fisik, kemudian manfaat psikologis, kemudian manfaat sosial. Nah, kalau manfaat fisik itu meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian mengontrol berat badan, kemudian memperkuat otot, kemudian menjaga kesehatan jantung. Kalau manfaat psikologis itu mengurangi stres, kemudian meningkatkan percaya diri, kemudian menambah kebahagiaan. Kalau manfaat sosial itu menjalin persahabatan, kemudian kerjasama, kemudian komunikasi. Itu ya dari manfaat dari olahraga rekreasi. Nah, faktor yang mempengaruhi dari kegiatan olahraga rekreasi ada yang namanya faktor internal dan eksternal. Internal itu dari faktor motivasi, kemudian minat, kondisi kesehatan, kemudian usia. Itu juga sangat berpengaruh.
Kalau faktor eksternal itu adalah sarana dan prasarananya, kemudian lingkungan, kemudian dukungan keluarga, komunitas olahraga itu biasanya yang mendukung dari faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, ini adalah contoh kegiatan dari olahraga rekreasi. Yang pertama ada jalan sehat. Siapa yang sering jalan sehat? Sore-sore, pas Car Free Day itu biasanya kalian kalau ke taman kota biasanya melakukan jalan sehat. Nah, ini contoh kegiatan olahraga rekreasinya ya. Senam bersama, kemudian bersepeda, kemudian jogging, hiking, yoga, zumba. Bagi yang perempuan ini senang ini, zumba, kemudian renang, kemudian bermain bola voli, kemudian permainan tradisional, dan banyak lagi ya mengenai permainan-permainan olahraga rekreasi. Ini hanya sebagai contoh dari permainan olahraga rekreasi. Ini kita lanjut ke peran olahraga rekreasi dalam kehidupan. Nah, olahraga rekreasi memiliki peran penting ya dalam kehidupan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup, kemudian membentuk masyarakat sehat, kemudian mengurangi penyakit tidak menular, kemudian mempererat hubungan sosial, kemudian mendukung kesehatan mental, dan yang terakhir menumbuhkan budaya hidup sehat. Ini adalah peran dari olahraga rekreasi dalam kehidupan. Nah, saya akan memberi contoh foto kegiatan dari olahraga rekreasi. Nah, ini contoh kegiatan olahraga rekreasi yang pernah kita lakukan, kakak kelas kalian lakukan adalah bermain di air. Ini permainan-permainan outbound. Jadi menutup menutup paralon yang dilubangi, bagaimana cara air tersebut biar tidak keluar atau tidak tumpah keluar. Nah, kalau ini adalah permainan perang bantal. Jadi kita menggunakan bambu, kemudian mereka di dalam air, kemudian mereka memukul satu sama lain, kemudian siapa yang jatuh itu yang kalah. Jadi siapa yang masih duduk berarti itu pemenangnya. Ini adalah contoh dari kegiatan olahraga rekreasi. Nah, referensi yang digunakan dalam olahraga rekreasi ini adalah dari referensi Dr. Statmi ya, SPD MOR, pengantar olahraga rekreasi dan olahraga pariwisata. Kemudian saya juga mengadopsi dari Google. Nah, ini adalah semua macam kegiatan-kegiatan olahraga rekreasi yang sudah saya jelaskan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Silakan. Bagaimana cara meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga rekreasi? Jadi, bagaimana cara meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga rekreasi? Seperti itu ya pertanyaannya. Saya jawab dulu. Untuk meningkatkan minat bakat dalam olahraga rekreasi di masyarakat itu memerlukan fasilitas yang pertama. Fasilitas untuk melakukan kegiatan olahraga rekreasi. Nah, di sini di kota ini terutamanya untuknya di kota metro, kita sudah ada fasilitas taman kota ya, taman kota. Nah, setiap minggu mengadakan Car Free Day dan itu semua kegiatan olahraga itu tercantum di sana. Ada yang senam, ada yang cuma jogging santai, kemudian ada yang zumba, kemudian terakhir ini ada kegiatan olahraga yang trampolin ya, yang lompat-lompat. Nah, itu juga termasuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, terutamanya khususnya kota metro. Itu ya. Ada lagi? Ya. Apakah bermain game online itu termasuk permainan rekreasi? Baik, saya akan menjawab. Permainan game online ini tidak termasuk dalam olahraga rekreasi karena permainan ini tidak menggunakan fisik. Jadi kegiatan olahraga rekreasi itu harus menggunakan fisik. Jadi kayak senam itu kan menggunakan fisik. Tapi kalau game online nggak ada dia menggunakan fisik. Dia menggunakan jari tangan. Tuh. Ada lagi?
Ya, Apakah bermain bola voli bersama teman tiap akhir pekan termasuk olahraga rekreasi? baik. Jawabannya dalam bermain bola voli itu iya, itu merupakan permainan olahraga rekreasi. Jadi, kegiatan olahraga rekreasi jika dilakukan dengan fisik itu dan menyenangkan itu merupakan olahraga rekreasi. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oh. Kenapa olahraga rekreasi itu penting di era zaman sekarang yang modern ini? Oke, baik. Karena gaya hidup kita ya, di era zaman sekarang gaya hidup kita semua butuh gadget. Jadi semuanya serba online. Untuk bergerak itu sudah malas. Jadi untuk kegiatan olahraga rekreasi yang menyenangkan itu sebenarnya untuk aktivitas fisik. Tuh. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Sebelum saya akhiri, kita break dulu ya. Kalian pernah tepuk semangat? Bisa? Ya, tepuk semangat. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Demikian pertemuan pada hari ini. Kita kembali minggu depan dengan materi berikutnya. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.